Baik, itu tadi pemirsa kesaksian daripada Arianto dalam sidang yang menghadirkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kita kembali berbincang-bincang dengan Bang Reza Indragiri. Bang Reza, ya, Bang Reza tadi menarik. Ya, lanjut Mas Sofyan. Menurut pengalamannya Bang Reza, ada rasa yang membuat was-was, kemudian itu bandul itu mulai berpihak ke sisi yang tertentu begitu. Apa pengaruh psikologis atau pengaruh psikis apa biasanya Bang Reza yang membuat akhirnya bandul itu berat sebelah? Pertama, saya mencoba sejujur mungkin ya, tapi tolong ini jangan jadi bahan untuk menganggap bahwa ahli secara keseluruhan itu punya mindset seperti saya. Jangan diartikan seperti itu. Ingin saya katakan begini, ini sebetulnya pernah disampaikan oleh salah satu guru saya, almarhum Dr. Mun'im, dan ini menjadi pelajaran penting bagi saya. Yaitu suatu ketika Dr. Mun'im bertanya tentang ini siapa nih akan memberikan sebutlah honor bagi ahli. Nah, saya ingin mengatakan begini. Salah satu hal yang bisa pada diri saya pribadi membuat bandul itu bergerak ke kanan ke kiri adalah ketika saya diminta oleh salah satu pihak yang notabene juga akan memberikan penghargaan atau misalnya honor kepada saya. Apakah honor bagi ahli itu terlarang? Sama sekali tidak. Masalah honor atau masalah penghargaan atau ucapan terima kasih atau sejenisnya itu tercantum dalam KUHP. Jadi kalau ada ahli yang bertanya tentang ini saya akan dapat terima kasih dari siapa ini? Misalnya seperti itu, jangan dianggap sebagai ini orang mata duitan, orang ini tidak punya integritas keilmuan. Jangan diartikan seperti itu, karena masalah hal ini ada dalam KUHP. Nah, kembali ke pokok persoalan. Secara manusiawi dulu ya, secara manusiawi saya membayangkan bahwa karena saya didatangkan oleh satu pihak, dan pihak itu akan memberikan tanda terima kasih kepada saya, maka saya secara manusiawi akan bergerak ke titik tersebut, ke pihak yang meminta kehadiran saya sebagai ahli tersebut. Itu dulu. Tapi kemudian dalam prakteknya setiap kali saya diminta untuk hadir sebagai ahli, kalimat pertama yang selalu saya sampaikan ke pihak yang ingin mengundang saya adalah satu kalimat, bahwa betapapun saya didatangkan oleh saudara, jangan pernah berpikir bahwa saya akan terlibat atau saya akan berpihak pada klien saudara. Itu selalu saya ucapkan pertama kali dan saya tandaskan kepada pihak yang akan mendatangkan saya sebagai ahli. Ini komitmen saya, bahwa saya bukanlah penasihat hukum. Saya adalah ahli yang tidak punya kepentingan sama sekali terkait dengan siapa benar, siapa salah, siapa menang, siapa kalah. Tidak ada urusan dengan itu. Tugas ahli, kewajiban saya cuma satu, yaitu menyampaikan keterangan sesuai dengan disiplin keilmuan yang saya ketahui. Itu saja. Nah, saya bayangkan bahwa barangkali ikatan, tanda petik, ikatan-ikatan semacam ini yang sedikit banyak akan bisa mempengaruhi saksi. Itu sebabnya tadi sempat saya diskusikan pada segmen sebelumnya bahwa ada 3 jenis keterangan palsu, ada 3 jenis keterangan mengada-ngada dari saksi. Salah satu tipenya adalah keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang diberikan karena adanya tekanan. Baik tekanan itu sifatnya intimidatif alias tidak menyenangkan, maupun tekanan itu berupa iming-iming sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kemudian entah itu ahli, apalagi saksi, merasa bahwa dia membiarkan saya dirinya larut dalam tekanan tersebut, entah karena ketakutan, intimidasi, atau karena membayangkan ada sesuatu yang menggembirakan, iming-iming, maka saya berpikir pada saat itu pula lah bandul itu akan berpotensi bergerak ke salah satu kutub. Dan kalau bandul itu sudah bergerak ke salah satu kutub, maka itu pada gilirannya akan mempersulit saksi sendiri ketika dia harus konsekuen dengan perkataannya saat disumpah, bahwa dia hanya akan memberikan informasi atau keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai pengalaman atau pengetahuan dia. Baik. Artinya ini juga kembali pengaruh pada saksi-saksi yang pernyataannya mungkin pelin-pelan, kemudian bahkan pernyataan yang tadi justru lebih lancar. Ini juga pengaruh-pengaruh psikis ini yang tadi juga bisa Anda sebutkan tadi, Bang Reza ya? Ya, walaupun tetap perlu kita samakan persepsi bahwa bukan berarti bahwa saksi atau ahli tidak butuh ketegangan, butuh. Saksi bahkan ahli sekalipun butuh adanya perasaan tertekan itu, butuh adanya stres itu. Karena hingga derajat tertentu, sebelum melewati ambang toleransi, adanya perasaan stres itu akan bisa mendukung performa yang bersangkutan menjadi lebih optimal. Contohnya Mas Sofyan sendiri.
Sesaat sebelum naik panggung, sedikit banyak mungkin masih ada perasaan deg-degan. Apakah mungkin 100% bersih dari perasaan cemas itu? Saya pikir tidak mungkin. Tapi faktanya perasaan cemas, perasaan gugup sesaat sebelum naik panggung hingga derajat tertentu itu akan justru mempermudah penyiar, dalam hal ini Mas Sofyan, untuk berdiskusi secara lebih aktif dengan penampilan yang juga lebih menarik. Dengan kata lain, perasaan stres itu sedikit banyak akan meningkatkan performa kita pada saat harus melakukan aktivitas tertentu. Tapi Bang Reza, apakah itu diperbolehkan atau juga disahkan ketika majelis hakim, kemudian juga penasihat hukum memberikan pertanyaan kepada saksi yang itu agak sedikit mempressure begitu, agak sedikit mungkin membentak sehingga itu akan mempengaruhi keterangan saksi. Itu diperbolehkan atau bagaimana tuh Bang Reza? Proses sidang ini juga diistilahkan dengan adversarial process, adversarial mechanism, adversary itu artinya apa? Ya, harfiah adversary itu artinya permusuhan. Jadi ini merupakan tanda petik mekanisme yang syarat dengan permusuhan. Yang ingin saya katakan adalah adanya pro kontra, adanya perdebatan, adanya silang sengketa adalah suatu keniscayaan di ruang sidang. Karena itulah siapapun yang hadir di ruang sidang harus siap dengan suasana atau atmosfer yang adversarial tersebut, yang penuh dengan pergulatan tersebut. Tidak akan ada obrolan atau tanya jawab yang arahnya linear saja, tidak mungkin. Pasti zigzag ke sana, berbenturan ke sini, dan situasi atau alur obrolan yang zigzag ke sana kemari itu bisa jadi tidak terprediksi sebelumnya. Kita secara manusiawi tentu akan merasakan adanya ketegangan atau kecemasan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Tapi sekali lagi, ini adalah situasi yang wajar, situasi yang alami. Oleh karena itu, targetnya bukan bagaimana setenang-tenangnya 100%, tidak mungkin. Tapi targetnya adalah bagaimana, saya ulangi sebagaimana ucapan pada saat sumpah, targetnya adalah berkata dengan sejujur-jujurnya. Itu saja targetnya. Tapi bukankah ada beberapa, ya masing-masing orang pasti berbeda karakternya, masing-masing saksi berbeda-beda karakternya Bang Reza ya. Ada yang mungkin justru dia lebih bisa memberikan keterangan itu lebih kredibel, lebih luas lagi, lebih banyak lagi ketika para majelis hakim, kemudian juga penasihat hukum memberikan pertanyaan yang mungkin lebih santai, mungkin lebih ngayomi begitu ya. Mungkin kalau bisa diarahkan seperti itu, bukankah itu lebih baik begitu Bang Reza? Tepat. Kalau dalam bahasa teorinya berarti kita bisa katakan setiap orang, setiap saksi punya resiliensi atau punya daya lentingnya masing-masing. Daya lenting. Punya daya adaptasinya masing-masing. Mungkin dia akan lebih merasa gampang beradaptasi atau nyaman ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan disajikan secara tenang. Tapi barangkali ada saksi lain yang merasa lebih antusias, lebih bisa berkonsentrasi kalau pertanyaan-pertanyaan diajukan secara lebih lugas. Beda saksi barangkali butuh beda perlakuan. Ya artinya itu kan juga harus disikapi oleh majelis hakim dan juga penasihat hukum ketika tahu ada saksi yang dia lebih lentur dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih enak begitu, tapi mungkin majelis hakim agak mengabaikan itu dengan membentak, kemudian dengan tekanan-tekanan pertanyaan-pertanyaan menekan begitu. Akhirnya toh juga merugikan jalannya sidang. Akhirnya saksi menjawab dengan yang tegang, dengan pelin-pelan begitu Bang Reza. Karena itulah dalam sekian banyak silabus kediklatan di Mahkamah Agung, sepengetahuan saya muatan tentang psikologi itu semakin lama semakin banyak. Saya menafsirkan itu sebagai hal yang positif. Dengan pengertian semakin lama semakin besar pula keinsafan otoritas peradilan kita tentang betapa pentingnya memahami dinamika psikologis manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan kondisi psikologisnya. Jadi dengan kata lain, betapapun ini proses hukum, proses yang sangat mengedepankan keteraturan kerja, itu proses hukum. Tapi pada saat yang sama, semua manusia yang hadir di ruang penegakan hukum itu harus paham bahwa mereka juga berinteraksi dengan manusia dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, dengan kelenturan yang tinggi, bahkan mungkin dengan sulit bagi kita untuk memprediksi kira-kira orang ini akan seperti apa, saking dinamisnya. Nah, butuh keserasian antara keteraturan ala disiplin hukum dengan kelenturan ala psikologis. Karena itulah kemudian ada psikologi forensik. Karena itu pula sesungguhnya para saksi
sebelum mereka dihadirkan ke ruang sidang, apabila dirasakan dibutuhkan, mereka pun bisa didampingi oleh tenaga-tenaga psikologi forensik untuk memastikan bahwa mereka akan bisa memiliki performa atau tampil sebagaimana isi sumpah mereka. Baik. Bang Reza, nanti kita lanjut lagi, namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Kabar Khusus, sesaat lagi kami akan kembali.